Sekarang, mungkin kita masih muda nih dan kelihatan sehat, tapi kita nggak tahu musibah apa yang bisa menimpa kita di suatu saat nanti. Bisa aja nih amit-amit ya, kita terkena sakit, kehilangan pekerjaan, kecelakaan, rumah atau kendaraan kita rusak, atau mungkin sampai meninggal dunia. Ini bukannya nakut-nakutin loh ya. Kalau uang bisa ngomong. Nah, balik lagi di podcast Literasi Keuangan untuk pemula dari Bank Newcomers. Bersama saya, Ahmad Taufan Permana, Public Relations dari Divisi Corporate Secretary di Bank Newcomers. Kisah tentang penipuan dengan modus memasukkan kematian yang tujuannya untuk klaim asuransi. Ternyata bukan cuma ada dalam sinetron atau film loh, tapi juga kejadian di dunia nyata. Di Indonesia pernah nih ada kasus yang pura-pura meninggal seperti itu. Padahal cuma demi uang asuransi 3 miliar. Aduh. Nah, uang asuransi memang kelihatan menggiurkan karena nominalnya bisa cukup besar. Tapi ternyata nggak semua nih orang betulan paham tentang fungsi dari asuransi itu. Sebenarnya untuk apa sih? Dan karena asuransi ini bukan hanya tentang nominal, tapi tentang hal lainnya. Asuransi itu tentang perlindungan, yaitu gimana kita bisa kasih perlindungan di saat menghadapi situasi yang nggak menentu. Dan itu bisa terjadi kapan aja di masa depan. Sekarang, mungkin kita masih muda nih dan kelihatan sehat, tapi kita nggak tahu musibah apa yang bisa menimpa kita di suatu saat nanti. Bisa aja nih amit-amit ya, kita terkena sakit, kehilangan pekerjaan, kecelakaan, rumah atau kendaraan kita rusak, atau mungkin sampai meninggal dunia. Ini bukannya nakut-nakutin loh ya, cuma ngasih gambaran aja kalau hidup itu nggak selalu sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Mungkin juga kamu pernah nih ngerasain manfaat dari BPJS Kesehatan yang cara kerjanya serupa dengan asuransi. Pas lagi sakit tapi kamu nggak punya duit, biaya pengobatannya udah ditanggung nih sama BPJS Kesehatan. Jadi nggak perlu pinjam uang atau jual barang. Nah, asuransi juga seperti itu cara kerjanya. Kamu bayar premi tiap bulan, terus kalau suatu saat nanti kejadian buruk menimpa kamu nggak perlu ditambah pusing dengan urusan biaya pengobatan. Selain itu, asuransi juga bisa menjaga kesehatan keuangan kamu loh. Kenapa ya? Karena kamu sudah punya dana persiapan untuk kejadian yang tak terduga. Jadi, keuangan kamu akan aman dari risiko pemakaian uang di luar rencana. Kamu juga bisa merasa aman dan pastinya mencegah kerugian yang lebih besar akibat musibah yang kamu alami. Manfaatnya gak cuma buat kamu loh, tapi bisa juga buat keluarga kamu pastinya. Nah, jenis asuransi itu ada banyak loh, karena ada juga yang harus kita lindungi. Tapi kali ini kita akan bahas yang sering banget kita gunain. Pertama, tentunya ada asuransi jiwa yang ngasih perlindungan pada risiko cacat tetap total dan juga kematian. Setelah nasabah meninggal, akan ada uang asuransi untuk keluarga atau ahli waris sebagai tambahan bekal hidup keluarga tersebut di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang kedua, ada asuransi kesehatan. Dari namanya kita udah tahu lah ya, fungsi dari asuransi ini apa. Asuransi ini menyediakan biaya pengobatan mulai dari konsultasi, biaya obat, biaya rawat jalan, biaya rawat inap, sampai biaya operasi. Semuanya bisa ditanggung oleh asuransi. Nah, yang ketiga ada asuransi pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa biaya sekolah makin hari makin mahal, ya kan? Apalagi para orang tua itu tentunya pengen banget memberikan pendidikan terbaik buat anak-anaknya. Nah, asuransi pendidikan ini bisa banget melindungi pendidikan anak sampai ke jenjang perguruan tinggi. Pokoknya, masa depan pendidikan anak ini sudah cukup terjamin deh oleh asuransi pendidikan. Kenapa? Karena biayanya sudah diamankan di asuransi. Selanjutnya yang keempat, kita punya asuransi kendaraan. Nah, ini khusus yang punya kendaraan mobil atau motor. Manfaatnya, supaya kendaraan kamu itu bisa aman dari risiko kehilangan ataupun kerusakan. Kalau rusak, tinggal diservis deh tanpa perlu repot mikirin dananya.
Yang kelima, itu ada asuransi perjalanan. Buat kamu nih yang sering banget traveling atau jalan-jalan, selama kamu dalam perjalanan pasti banyak banget risiko kehilangan bagasi mungkin, delay, pembatalan pesawat, sakit, kecelakaan, atau lain sebagainya. Nah, asuransi ini bisa buat mitigasi dari semua risiko tersebut. Tapi selain itu masih ada jenis asuransi lainnya. Di antaranya adalah asuransi kebakaran, asuransi properti, asuransi bisnis, asuransi smartphone, asuransi pengiriman barang, dana pensiun, dan lain sebagainya. Yes, asuransi memang penting, tapi pastikan nih kamu memang punya cukup uang buat bayar preminya secara teratur. Sesuaikan juga nih dengan kebutuhan kamu, tanyakan dengan sedetail-detailnya mengenai produk asuransi yang akan kamu pilih ke agen asuransi tersebut. Jangan lupa untuk rajin riset soal asuransi. Kalau perlu, nggak cuma tanya agen, tapi juga teman atau testimoni orang lain di media sosial. Cari tahu berapa preminya, sebesar apa cangkupan tanggung jawabnya, bagaimana cara klaimnya, dan pastinya jenis asuransinya apa. Kenapa? Soalnya ada jenis asuransi dwiguna yang berjangka, yang sistemnya itu seperti tabungan. Ada juga unit link yang nggak cuma kasih perlindungan jiwa, tapi bisa juga jadi investasi. Nah, yang nggak kalah penting, pilih juga perusahaan asuransi yang punya reputasi baik. Terkenal aja nggak cukup loh. Kenapa? Karena kamu perlu tahu apakah perusahaan tersebut punya produk yang bagus dan pelayanannya memuaskan atau enggak. Selanjutnya, coba deh kamu cek risk based capital atau RBC. Nah, RBC ini adalah gambaran seberapa sehat keuangan perusahaan asuransi itu. Seenggaknya, pilih yang RBC-nya sebesar 120%, karena makin besar RBC-nya, maka makin sehat juga keuangan perusahaan tersebut. Terus, jangan lupa kalau bisa pilih perusahaan yang punya banyak rekanan, biar kamu nih bisa memanfaatkan asuransi dengan leluasa dan tidak bikin repot. Misalnya, kamu lagi jalan-jalan nih di Singapura, terus tiba-tiba kamu sakit. Tapi asuransi kesehatan yang kamu punya itu nggak nge-cover rumah sakit di luar negeri. Nah, repot dong jadinya. Lalu sebaiknya, kapan sih kita beli produk asuransi? Kalau bisa ya secepatnya dong, karena lebih cepat ya lebih baik. Semakin kamu tua, bisa jadi premi asuransi yang dibayarkan itu lebih mahal. Kenapa? Karena soalnya risiko orang tua terkena penyakit kan lebih besar ya. Punya asuransi itu seperti punya ban cadangan ekstra di mobil kita. Jika sewaktu-waktu ban mobil kita harus diganti di tengah jalan, kita punya ban cadangan yang bisa langsung kita pakai. Nah, kita bisa melanjutkan nih perjalanan tanpa harus kehilangan banyak waktu. Bahkan dalam setiap tim olahraga pun, kita kenal dengan pemain cadangan, yang dimana fungsinya itu untuk mendukung tim jika pemain utama mengalami kendala. Kalau kamu punya tanggapan tentang hal asuransi ini, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Neocommerce. Saya Ahmad Taufan Permana, terima kasih buat atensi kamu.